Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua objek atau benda. Sekarang Pak Tono akan membandingkan banyaknya pensil dengan bola. Pertama, kita hitung dulu banyaknya pensil. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bolanya 1, 2, 3, 4. Yang di sini banyaknya 6, yang di sini 4. Berarti kalau ditanya perbandingan antara pensil, ya, ini lambang perbandingan, kemudian dengan bola, boleh pakai bagi, boleh pakai per, ya. Tadi kan pensilnya 6, bolanya 4. 6 banding 4. Lalu kita sederhanakan untuk perbandingan. 6 sama 4 itu bisa dibagi 2, ya. Ini juga bisa dibagi 2. Kemudian 6 bagi 2 hasilnya 3. 4 bagi 2 hasilnya 2. Berarti perbandingan pensil dan bola 3 banding 2. Atau dengan kata lain, jika Pak Tono tanya perbandingan antara bola dan pensil, itu 2 banding 3. Tinggal disesuaikan. Paham ya, nak? Ya, begini. Lalu kita akan melanjutkan tentang macam-macam perbandingan. Ya, macam-macam perbandingan. Perbandingan itu dibagi 2. Ya, perbandingan senilai. Yang pertama perbandingan senilai, kemudian yang kedua perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Mudahnya kalau perbandingan senilai itu, jika angkanya diperbanyak atau jumlahnya diperbanyak, jika jumlahnya diperbanyak, maka waktu semakin sedikit, ya. Di sini waktu ataupun banyak benda yang lain, banyak lainnya semakin banyak atau besar. Saya ulangi, perbandingan senilai jika jumlahnya diperbanyak, maka waktu atau banyak untuk benda lainnya semakin besar. Kalau perbandingan berbalik nilai, jika jumlahnya diperbanyak, maka waktu ataupun banyak benda lainnya semakin kecil. Jadi ini ya, kalau ini banyak diperbanyak atau diperbesar jadinya besar. Kalau yang ini diperbanyak malah dia jadi kecil, ya, malah jadi kecil. Contohnya perbandingan nilai itu antara, misalnya antara ibarat buah dengan harga. Misalnya buah semangka. Ya, kalau buah semangka 1 kilo harganya misalnya 30.000. Kalau kita perbanyak di sini, misalnya itu 3 kilo, berarti sini jadi 30.000, 60.000, 90.000. Jadi kalau angkanya banyak, semakin banyak. Ini contoh perbandingan senilai. Kalau untuk perbandingan berbalik nilai, misalnya antara
hewan ternak sama makanannya. Jika hewan ternak, misalnya Pak Tono punya hewan ternak sebanyak 10, lalu ketika 10 itu ini, Pak Tono punya stok makanan tuh. Ternyata mereka ini makan habisnya habisnya itu 5 hari. Jadi stok Pak Tono itu habisnya 5 hari. Berarti kalau saya tambah 10 lagi jadi 20, waktu makannya atau makanannya habis jadi lebih sedikit. Kalau 20 berarti kemungkinan dia jadi 4 hari. Gitu ya. Caranya dari mana? Nih ya. Kalau 10 kebalik ya. Jadi kalau misalnya Pak Tono ditambah 20 mungkin bisa habis 2 hari ataupun 3 hari. Bisa 2 hari, bisa 3 hari. Kalau bisa hitung misalnya 10 kali 5, 50 bagi 20. Jadi antara 2 ataupun 3 hari. Jadi kalau diperbanyak dia jadi tambah kecil. Paham ya nak? Untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai. Lalu untuk penerapan perbandingan itu bisa diterapkan antara hubungan jarak tempuh suatu tempat dengan waktunya. Lihat buku kalian halaman 66, itu ada tabel untuk jarak, kemudian waktu. Ya, jarak dan waktu. Jarak itu bisa dilambangkan dengan S. Kemudian waktu itu T. Lalu ada nanti istilah kecepatan, itu lambangnya V. Jadi ibarat ada suatu jarak sekian, kita akan menempuh dengan waktu sekian, pasti juga akan ada kecepatan. Dari hubungan 3 hal ini ditemukan rumus, yaitu untuk mencari S atau jarak itu V dikali T. Jika nanti mencari V atau kecepatan berarti S dibagi T. Lalu untuk mencari T atau waktunya itu S dibagi V. Ini ya rumusnya tak. Hubungan antara jarak tempuh dengan waktu, nanti juga ada hubungannya dengan kecepatan. Lalu sekalian Pak Tono akan mencari suatu jarak bila kita ketahui waktu pertama. Lalu jika ada orang lain menempuh jarak yang lebih jauh, perkiraan waktunya berapa dengan menggunakan penerapan perbandingan. Contohnya, ada suatu jarak tempuh, biasanya jarak itu satuannya kilometer ataupun meter ya nak. Misalnya karena ini kita naik jarak perjalanan jauh, kita dalam bentuk kilometer. Lalu untuk waktu, biasanya kalau nggak jam itu bisa menit ataupun detik. Misalnya Pak Tono punya jarak tempuh untuk 60 km, waktu tempuhnya adalah 30 jam. Maaf, bukan 30 jam, jauh sekali. Jadi untuk 60 meter misalnya ini 2 jam. 2 jam aja, 2 jam. Kalau di buku ya, tadi saya lihat. Lalu jika jaraknya ini saya naikkan jadi 200 km, berapa jarak di sini? Begitu. Berapa jarak? Berapa waktu yang ada di sini?
kita bisa gunakan rumus perbandingan antara jarak dengan waktu. Jadi perbandingannya, kalau di sini jarak yang pertama, sini banding dengan jarak yang kedua. Kita bandingkan, kita sama dengan ini ya. Dengan waktu tempuh pertama, dengan waktu kedua. Ya, sebelum kita mulai, ini lihat nak, kalau angkanya jaraknya semakin besar, otomatis kita berpikir dengan logika dulu. Waktunya pasti semakin lama atau semakin besar pula. Jaraknya besar, berarti waktunya semakin besar. Ini namanya perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, berarti tinggal kita masukkan. Jarak pertama tadi berapa? Jarak pertama itu 60. Kemudian per jarak kedua itu 200. Lalu untuk waktu pertama tadi 2, waktu kedua belum tahu. Lalu kita manfaatkan teknik kali silang ya. Kali silang. Teknik kali silang. Lalu akan berubah seperti ini ya nak. Saya pindah ke sini setelah dikali silang. 60 dikali tanda tanya sama dengan 2 dikali 200. Jadi dari sini Pak Tono ubah ke sini. 60 kali tanda tanya berarti dia 60 tanda tanya sama dengan 2 kali 200 itu 400. Sehingga kita bisa mencari tanda tanyanya 400 dibagi 60. Kita hitung 400 bagi 60. Berarti cari yang mendekati 60 dikali 6 itu 360. Nah, ini dapat 6. Kemudian dikurangi 0,4. Kemudian akan peroleh 400 lagi. Berarti yang mendekati 360 lagi kan? Nah? Ini tadi koma karena dia desimal. Kemudian ini koma 6 lagi. Ketemu lagi 40. Tambah 100 berarti 6. Jadi di sini ketemu 6,66 jam. Kurang lebih segini ya nak ya. Jika kita bulatkan menjadi 6,7 jam. Jadi jika jaraknya 200 km, waktunya 6,7 jam. Gitu ya nak. Itu hubungan antara jarak dengan waktu tempuh.